Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Bapak Sparta selaku dosen pengampu kami di mata kuliah internal audit bank. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai chapter pelaksanaan penugasan audit dengan beranggotakan saya sendiri, Hairunisa Senanda, kemudian dengan rekan Saya Faiza Aldira. untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Faiza. Oke, makasih Khairunisa. Jadi, di sini kami akan membahas mengenai bab 6, yaitu pelaksanaan penugasan audit dari mata kuliah internal audit bank. Jadi, tujuan pembelajaran di sini tuh yang pertama ada memberi pemahaman terhadap prosedur penugasan audit, kemudian memberi pemahaman tentang pengumpulan informasi dalam penugasan audit, memberi pemahaman tentang kertas kerja, memberi pemahaman tentang penugasan spesifik, kemudian memberikan pemahaman tentang dasar-dasar audit IT, kemudian memberikan pemahaman tentang statistik, sampling, dan testing, dan yang terakhir memberi pemahaman tentang alat-alat penugasan lainnya. Nah, selanjutnya ada prosedur penugasan audit. Di tingkat pemahaman ini, auditor internal harus memiliki kemampuan dalam analisis, sintesis, dan juga evaluasi untuk memastikan prosedur audit ini yang dipilih itu udah sesuai dan efektif dalam pelaksanaan penugasan. Jadi yang dilakukan itu analisis, ini tuh untuk memahami suatu situasi dengan menelaah elemen-elemen serta hubungan di antaranya melalui penalaran deduktif. Misalnya saat mengevaluasi keefektifan kapasitas produksi, auditor perlu mempertimbangkan faktor seperti margin kontribusi, kapasitas produksi yang tersedia, serta dampak psikologis dan ekonomis terhadap pelanggan lain. Next. Nah, kemudian yang sintesis ini bertujuan mengembangkan standar atau kesimpulan baru dengan menggabungkan berbagai elemen menggunakan penalaran induktif. Jadi dalam pengembangan program audit, auditor itu harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tujuan audit, hasil audit yang sebelumnya, perubahan organisasi, risiko yang teridentifikasi, regulasi, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya. Kemudian, evaluasi. Jadi, evaluasi ini mencakup analisis dan sintesis untuk menentukan atau mengembangkan standar yang relevan dengan audit yang dilakukan. Nah, jadi untuk catatannya itu, prosedur audit ini tuh dirancang untuk mengumpulkan dan juga mendokumentasikan bukti terkait efektivitas proses manajemen risiko, kontrol, dan juga tata kelola organisasi. Informasi atau bukti yang dikumpulkan itu harus terdokumentasi dengan baik dalam kertas kerja audit untuk memastikan transparansi dan juga akurasi dalam pelaporan hasil audit. Selanjutnya ada kategori prosedur. Jadi Sawyer ini mengelompokkan prosedur audit ke dalam 6 kategori yang digunakan auditor internal untuk menguji, mengukur, dan juga mengevaluasi dokumen, transaksi, kondisi, dan juga proses yang diaudit. Nah, 5 kategori pertama ini berkaitan dengan pengukuran, sementara kategori keenam itu berkaitan dengan evaluasi. Yang pertama ada observasi. Auditor melakukan pemeriksaan visual terhadap suatu aktivitas
atau proses untuk membandingkan dengan standar yang berlaku serta mengevaluasi apa yang diamati. Nah, prosedur itu sering digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian ada pertanyaan, nah prosedur ini tuh bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan informasi dari pihak yang diaudit. Jadi ini merupakan metode yang luas dalam mereview operasi dan sering digunakan untuk memahami proses kerja serta memperoleh klarifikasi dari pihak terkait. Yang ketiga itu ada analisis, jadi auditor memahami suatu sistem atau proses dengan mempelajari bagian-bagiannya terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan secara keseluruhan. Nah, prosedur ini tuh membantu dalam menilai tren, pola, atau anomali dalam laporan keuangan dan operasional. Yang keempat ada verifikasi. Proses ini melibatkan pembuktian dan juga perbandingan berbagai dokumen atau pernyataan, seperti mencocokkan saldo buku besar dengan rincian dalam buku pembantu. Kemudian membandingkan dokumen persetujuan dengan otorisasi manajemen atau memastikan bahwa transaksi telah dicatat sesuai kebijakan yang berlaku. Yang kelima itu ada investigasi. Ini digunakan ketika terdapat indikasi kesalahan, ketidaksesuaian, atau kondisi mencurigakan. Jadi auditor melakukan penelitian sistematis untuk mengungkapkan fakta tersembunyi yang mungkin menunjukkan adanya kecurangan atau ketidakefektifan dalam pengendalian internal. Next. Yang terakhir ada evaluasi. Jadi prosedur ini melibatkan penilaian terhadap kecukupan, efisiensi, dan efektivitas suatu sistem, kebijakan, atau prosedur yang diterapkan dalam organisasi. Jadi kesimpulan dari evaluasi itu digunakan untuk menentukan apakah suatu proses itu perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi prosedur-prosedur yang tadi itu membantu auditor internal dalam memperoleh bukti yang valid dan memastikan bahwa audit yang dilakukan secara menyeluruh itu sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian ada pengumpulan informasi dalam penugasan audit. Nah, untuk yang mengidentifikasi informasi dalam audit, syarat untuk bukti audit itu, bukti audit harus dapat diandalkan dan diperoleh dari sumber yang independen serta memiliki kualifikasi yang memadai. Nah, bukti dari pihak ketiga itu lebih kuat dibandingkan bukti yang berasal dari organisasi yang diaudit. Jadi, auditor lebih mempercayai fisik dibandingkan pernyataan individu. Nah, ini di sini ada berbagai jenis bukti yang digunakan dalam audit. Yang pertama itu ada observasi fisik, jadi melibatkan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas, properti, dan sistem informasi yang digunakan dalam operasional. Yang kedua ada dokumentasi, jadi berupa catatan dalam bentuk fisik atau digital seperti transaksi keuangan, invoice, daftar program, serta log aktivitas dan kontrol. Yang ketiga ada representasi tertulis dan lisan. Ini tuh termasuk kebijakan dan prosedur tertulis, flowchart sistem, serta pernyataan lisan atau tertulis dari manajemen atau pegawai. Yang keempat ada analisis. Ini meliputi perbandingan, simulasi, kalkulasi, serta berbagai metode penalaran yang digunakan untuk menilai informasi yang diperoleh. Kemudian ada analisis dan evaluasi dalam audit. Jadi, auditor internal itu harus mendasarkan kesimpulan audit pada analisis dan evaluasi yang sistematis. Prosedur audit analitis itu sangat berguna dalam mengidentifikasi perbedaan tak terduga dalam laporan keuangan atau operasional
kemudian menemukan kesalahan dalam pencatatan atau pengolahan data, mendeteksi kemungkinan penyimpangan atau tindakan ilegal, menyoroti transaksi atau kejadian yang tidak biasa atau jarang terjadi. Next. Selanjutnya ada sumber informasi dalam audit. Jadi sumber informasi itu diklasifikasikan berdasarkan asal dan tingkat keandalannya. Yang pertama ada informasi internal, ini berasal dari dalam organisasi dan hanya digunakan secara internal, misalnya catatan penggajian. Yang kedua ada informasi internal eksternal, ini berasal dari organisasi tetapi diproses oleh pihak luar, seperti cek yang dibatalkan yang melalui sistem perbankan. Informasi ini tuh lebih andal dibandingkan informasi yang diperoleh dari internal. Next. Yang ketiga ada informasi eksternal internal. Jadi ini dibuat oleh pihak luar tetapi diproses oleh organisasi. Misalnya invoice dari pemasok yang kemudian dicatat dalam sistem keuangan organisasi. Informasi ini tuh lebih valid tetapi masih dapat diubah oleh para kliennya. Yang keempat itu informasi eksternal. Ini dibuat oleh pihak independen dan langsung dikirim ke auditor. Misalnya konfirmasi saldo piutang yang dikirimkan oleh pelanggan. Nah, jenis informasi ini tuh dianggap yang paling dapat diandalkan karena belum terkontaminasi oleh organisasi yang diaudit. Next. Selanjutnya ada sistem informasi dalam audit menurut Sawyer. Jadi Sawyer ini mengelompokkan informasi audit ke dalam beberapa kategori berdasarkan bentuk dan karakteristiknya. Yang pertama itu ada informasi fisik. Ini melibatkan observasi langsung auditor terhadap aset, aktivitas, atau individu seperti dalam perhitungan persediaan. Yang kedua, informasi testimonial diperoleh dari pernyataan lisan atau tertulis pegawai klien selama wawancara atau pemeriksaan. Yang ketiga ada informasi dokumenter. Ini tuh berupa dokumen dalam bentuk permanen seperti invoice, cek, laporan penerimaan barang, dan juga pesanan pembelian. Yang keempat, informasi analitis. Ini diperoleh dengan menganalisis keterkaitan antara berbagai data, misalnya membandingkan tren pendapatan dan juga pengeluaran selama beberapa periode. Selanjutnya ada prosedur pengumpulan informasi dalam audit. Ada berbagai metode digunakan auditor untuk memperoleh informasi. Yang pertama itu wawancara. Ini digunakan untuk mengumpulkan informasi testimonial dari pegawai atau pihak terkait. Yang kedua, rekomputasi data. Jadi auditor itu menghitung ulang data kuantitatif untuk memastikan keakuratannya. Yang ketiga, pengujian terperinci. Ini melibatkan pemeriksaan terhadap dokumen yang berkaitan dengan aktivitas dan juga transaksi yang direview. Selanjutnya ada observasi dan inspeksi. Jadi auditor mengamati langsung aktivitas atau memeriksa aset fisik untuk memastikan kesesuaiannya dengan catatan yang ada. Kemudian ada scanning, jadi auditor itu mencari anomali atau pengecualian dalam jumlah data yang besar. Misalnya transaksi yang tidak biasa dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada sampling statistik. Auditor ini mengambil sampel dari populasi data untuk menilai representasi dan tingkat keandalan informasi yang diperoleh. Kemudian ada konfirmasi eksternal. Jadi auditor mengirimkan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga seperti meminta konfirmasi saldo piutang dari pelanggan. Kemudian ada prosedur analitis.
Auditor menggunakan teknik analisis data untuk mengevaluasi tren, pola, atau anomali dalam laporan keuangan atau operasional. Kemudian ada tingkat persuasi dalam pengumpulan informasi. Tujuan utama pengumpulan informasi ini untuk memberikan dukungan yang cukup bagi temuan dan kesimpulan audit. Jadi auditor dapat menilai tingkat keandalan informasi berdasarkan sejauh mana informasi tersebut dapat memberikan keyakinan penuh, keyakinan sebagian, atau tidak memberikan keyakinan sama sekali. Selanjutnya ada pencatatan informasi dalam audit. Jadi auditor internal itu harus mencatat semua informasi yang relevan untuk mendukung hasil audit. Nah, pencatatan ini tuh penting untuk memastikan bahwa kesimpulan dan rekomendasi auditor dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dokumentasi yang jelas terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan selama audit. Next. Selanjutnya ada kertas kerja. Kemudian di kertas kerja ini ada dokumentasi audit internal. Nah, audit internal itu harus mendokumentasikan seluruh tahapan audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, hingga pelaporan hasil audit. Semua bukti dan dokumen itu harus didokumentasi dalam kertas kerja audit atau yang biasa kita singkat dengan KKA. Nah, termasuk surat menyurat termasuk surat menyurat dan laporan hasil audit. Jadi, KKA ini dapat berbentuk fisik atau digital seperti kertas, disket, pita magnetik, atau media lainnya. Bentuk isi dan metode penyimpanan KKA itu tergantung pada jenis penugasan audit. Selanjutnya ada fungsi kertas kerja audit. Jadi fungsinya itu yang pertama sebagai bukti utama dalam laporan hasil audit, yang kedua sebagai alat bantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan audit, yang ketiga sebagai sarana supervisi dan pengendalian untuk memastikan pencapaian tujuan audit, yang keempat memudahkan proses audit selanjutnya terhadap objek yang sama, yang kelima membantu pihak eksternal dalam mengevaluasi hasil audit internal, yang keenam berfungsi sebagai bukti hukum jika diperlukan dalam proses keadilan. KKA ini harus disusun dengan prinsip-prinsip. Yang pertama itu lengkap dan jelas, mencakup perencanaan audit, program audit, kontrol dan evaluasi, hasil wawancara, hasil konfirmasi, analisis auditor, serta komunikasi dengan audit. KKA ini sebaiknya dikelompokkan menjadi arsip kini dan juga arsip permanen. Yang kedua, harus disusun secara rapi agar mudah digunakan dan dipahami oleh pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, KKA itu harus disusun secara sistematis dengan menggunakan standar tertentu dengan indeks arsip dan referensi silang yang memudahkan penelusuran. Yang keempat, KKA harus disusun agar keamanannya itu terjamin, terutama untuk KKA dalam bentuk soft copy yang harus memiliki cadangan. Yang kelima, KKA ini harus disusun secara informatif dengan menggunakan simbol atau deskripsi yang mudah dipahami serta mencantumkan identitas penyusun, pereview, dan juga tanggal pembuatan. Selanjutnya ada review kertas kerja audit. Jadi proses review ini dilakukan untuk memastikan supervisi yang memadai guna mendukung hasil audit.
komunikasi audit berjalan sesuai standar, kemudian prosedur audit dan ketentuan yang berlaku telah dipatuhi, dan informasi mengenai penyusunan serta tanggal pembuatan itu telah dicantumkan. Kemudian tidak lanjut hasil review telah diverifikasi sebelum dianggap selesai, kemudian supervisi dilakukan segera setelah penyusunan KKA selesai sesuai standar yang ditetapkan. Kemudian ada penyimpanan dan pengendalian KKA sebagai bagian dari arsip organisasi. KKA ini harus dikendalikan dengan baik terkait penyimpanan, keamanan, dan kerahasiaannya. Ketentuan penyimpanan dan aksesnya itu yang pertama, KKA merupakan milik organisasi, sehingga pengambilan, peminjaman, dan penyalinan oleh pihak eksternal ini harus mendapat izin dari pimpinan audit internal dengan memperhatikan aturan kerahasiaannya. Yang kedua, harus KKA hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, arsip kini kumpulan dokumen audit yang masih dalam proses, kemudian arsip permanen itu dokumen audit yang memiliki manfaat jangka panjang dan digunakan secara berkelanjutan. Kemudian ada kebijakan penyimpanan KKA itu harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk jadwal retensi dan penanggung jawab pengendalian informasi. Kemudian bukti atau dokumen asli itu harus dipelihara dengan baik dan jika diperlukan untuk pengadilan itu harus dibuatkan salinannya dengan mencantumkan statusnya sebagai asli atau salinan. Selanjutnya ada penugasan spesifik, ada fungsi audit internal. Jadi audit internal itu bertugas membantu direktur utama dan direktur dan dewan komisaris dalam memastikan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Audit internal ini memberikan jasa berupa keterlibatan asuransi, ini untuk penilaian independen terhadap berbagai aspek organisasi. Kemudian yang kedua ada keterlibatan konsultasi seperti jasa konsultasi berdasarkan kebutuhan klien. Nah, untuk yang selanjutnya ada penugasan asuransi. Penugasan ini bertujuan untuk menilai dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola organisasi. Jenis-jenis asuransi meliputi yang pertama asuransi keuangan. Asuransi keuangan ini menilai keakuratan laporan keuangan dan memastikan tidak ada salah saji material dan memastikan pencatatan keuangan sesuai dengan metodologi yang tepat dan didukung bukti yang cukup. Yang kedua ada asuransi kepatuhan. Asuransi kepatuhan ini mengkaji efektivitas pengendalian internal dalam aktivitas keuangan dan operasional. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan, prosedur, dan perjanjian yang berlaku. Yang terakhir ada asuransi operasional. Asuransi operasional ini mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis proses operasional organisasi dan meliputi aspek kualitas produk serta layanan, optimalisasi pendapatan, pengurangan biaya, pencegahan fraud, serta pengamanan aset. Selanjutnya ada penugasan
consulting, jadi jasa konsultasi yang diberikan berdasarkan permintaan klien ini untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Consulting dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama formal consulting. Ini tuh penugasan yang direncanakan secara khusus dan memiliki kesepakatan tertulis, kemudian memerlukan ruang lingkup yang jelas, laporan berkala, dokumentasi kertas kerja, dan monitoring hasil konsultasi. Kemudian harus memastikan bahwa tujuan penugasan ini tuh mendukung kebutuhan klien dan tidak melemahkan pengendalian internal. Yang kedua ada informal consulting, jadi masukan atau review atas kebijakan ataupun prosedur tanpa perencanaan khusus atau kesepakatan tertulis. Ini didasarkan pada pemahaman mendalam mengenai kebijakan yang direview dan ketentuannya, serta harus mencantumkan rekomendasi perbaikan secara rinci. Nah, yang ketiga itu ada special consulting. Jadi penugasan non-rutin yang muncul akibat kejadian khusus seperti merger, akuisisi, atau implementasi sistem baru. Kemudian ruang lingkup mencakup pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola, serta pelaksanaan dapat mengacu pada prinsip formal consulting jika memungkinkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairunisa. Oke, terima kasih Faiza. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penugasan spesifik yang keempat, yaitu emergency consulting. Di sini emergency consulting itu merupakan konsultasi yang dilakukan dalam situasi darurat atau luar biasa seperti pemulihan pasca bencana atau kondisi krisis lainnya yang melibatkan tim khusus yang ditetapkan oleh Chief Audit Eksekutif dan fokus pada pemulihan operasi dan stabilitas organisasi. Kemudian terdapat independensi dan objektivitas dalam consulting yang bertujuan untuk menjaga independensi. Di sini auditor internal itu tidak boleh yang pertama memberikan jasa consulting yang melibatkan pembuatan keputusan manajemen. Kemudian yang kedua melakukan audit terhadap tugas yang sebelumnya mereka konsultasikan. Dan yang ketiga menyediakan jasa consulting yang erat kaitannya dengan objek audit di masa mendatang. Kemudian di sini masih pada penugasan spesifik. Di sini jika terjadi potensi konflik kepentingan, maka hal yang dapat dilakukan oleh audit internal yaitu menolak penugasan consulting. Terus yang kedua, menunda audit assurance terkait selama 1 tahun setelah consulting berakhir. Dan yang ketiga, melakukan assurance dengan mengungkapkan potensi pelemahan independensi dalam laporan audit. Nah, audit internal itu wajib mendokumentasikan setiap keputusan consulting dan mempertimbangkan dampaknya terhadap audit yang sedang atau akan dilakukan. Kemudian di sini terdapat penugasan audit IT. Di sini terdapat definisi audit teknologi informasi. Jadi, definisi audit teknologi informasi adalah proses sistematis yang dilakukan dengan memperhatikan keobjektifan dari pihak yang kompeten dan independen dalam perolehan dan penilaian bukti-bukti terhadap tuntutan-tuntutan yang terkait dengan hal-hal atau kejadian yang bersifat ekonomis. Nah, tujuan dari kegiatan audit teknologi informasi adalah memberi gambaran kondisi tertentu yang berlangsung di perusahaan dan pelaporan mengenai pemenuhan terhadap sekumpulan standar yang terdefinisi. Kemudian di sini terdapat tujuan audit teknologi informasi yang
tunjukkan melalui gambar. Di sini yang paling atas itu pengendalian dan audit teknologi informasi, kemudian terdapat organisasi. Nah, tujuan dari audit teknologi informasi ini yang pertama itu ada meningkatkan pengamanan aset, kemudian yang kedua meningkatkan integritas data dan sistem, kemudian yang ketiga meningkatkan efektivitas sistem, dan yang keempat itu meningkatkan efisiensi sistem. Di sini itu terdapat standar-standar dan metodologi audit teknologi informasi. Standar yang digunakan untuk audit teknologi informasi itu terdiri dari 11 standar. Yang pertama itu ada audit charter, kemudian standar yang kedua itu ada audit independen, kemudian standar yang ketiga itu terdapat professional ethic and standard, dan standar yang keempat itu ada professional competence, standar kelima ada planning, standar keenam itu performance of audit work, terus standar 7 ada reporting, standar 8 ada follow up activity, standar ke-9 yaitu irregularity and irregular act, kemudian standar ke-10 yaitu IT governance, dan standar yang ke-11 yaitu use of risk assessment in audit planning. Di sini terdapat pendekatan dalam audit teknologi informasi. Ada dua. Yang pertama itu ada audit around the computer. Jadi audit around the computer adalah pendekatan audit di mana auditor menguji keandalan sebuah informasi yang dihasilkan oleh komputer dengan terlebih dahulu mengkalkulasikan hasil dari sebuah transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem. Jenis audit around the computer ini dapat digunakan ketika proses yang terotomasi dalam sistem cukup sederhana. Namun pada audit around the computer ini terdapat kelemahannya, yaitu audit around computer tidak dapat menguji apakah logika program dalam sebuah sistem itu benar. Kemudian jenis pendekatan audit ini tidak menguji bagaimana pengendalian yang mampu terotomasi menangani input yang mengandung error. Kemudian terdapat audit through the computer. Di sini itu audit dilakukan untuk menguji sebuah sistem informasi dalam hal proses yang terotomasi, logika pemrograman, edit routines, dan pengendalian program. Kemudian pengendalian internal dalam teknologi informasi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pengendalian umum atau general control. Pengendalian umum ini tujuannya lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem komputer dan sekaligus meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Kemudian yang kedua ada pengendalian aplikasi atau application control. Di sini pengendalian aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data diinput secara benar ke dalam aplikasi, diproses secara benar, dan terdapat pengendalian yang memadai atas output yang dihasilkan. Di sini output yang dihasilkan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada batch input controls yang terdiri dari financial totals yang memberi jumlah total dari nilai data berupa angka atau nominal uang, record counts yang memberi jumlah baris atau record yang diproses, serta cash total yang memberi informasi mengenai relasi antara dua nilai data untuk memastikan kelengkapan data. Kemudian yang kedua ada online input controls yang merupakan kontrol input yang langsung berhubungan dengan user yang sedang melakukan proses input secara interaktif. Di sini itu terdapat lima, lima, lima yang terdiri dari online input controls. Yang pertama itu ada preformatting, itu membantu user dalam melakukan input data secara benar dengan memberi layout atau format penulisan yang benar. Kemudian yang kedua ada
checks di sini itu menguji karakter yang diinput, apakah sudah sesuai dengan jenis data yang seharusnya. Kemudian yang ketiga itu ada validity checks. Di sini itu memastikan data yang diinput telah sesuai dengan referensi yang disyaratkan, biasanya dalam bentuk tabel yang berisikan nilai-nilai yang diinput. Kemudian yang keempat ada limit atau range checks. Di sini itu memastikan data yang diinput telah sesuai dengan limit dan batasan yang disyaratkan, baik batas minimal maupun batas maksimal. Kemudian yang kelima ada self-checking digits. Di sini itu berfungsi untuk mendeteksi apakah adanya kesalahan dalam penginputan suatu nilai yang memiliki rumus dan format tertentu. Jika terjadi kesalahan input, maka checking digits akan menghasilkan nilai yang salah juga. Kemudian hal penting lainnya yang terdapat pada online input controls yaitu pengguna atau user dapat melakukan review atas laporan atau output yang dihasilkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan apakah laporan tersebut telah benar dan lengkap. Kemudian di sini terdapat aspek pemrosesan informasi secara otomatis. Dalam lingkungan terotomasi, data dapat diproses melalui dua cara. Yang pertama itu ada batch processing mode sama online real-time processing mode. Di sini batch processing mode itu artinya user tidak dapat memengaruhi proses sampai proses tersebut diselesaikan. Contohnya adalah proses pembayaran gaji. Kemudian untuk online real-time processing mode ini pengkinian data dan informasi bahkan dilakukan secara langsung pada saat transaksi selesai dilakukan oleh user. Contohnya adalah pada sistem reservasi pesawat udara. Kemudian di sini ada sistem development life cycle atau SDLC. SDLC adalah tahapan pengembangan sistem informasi atau aplikasi yang dilakukan secara sistematis sehingga dapat dihasilkan suatu aplikasi yang memenuhi kebutuhan pengguna akhir atau user dengan efektif dan efisien. Di sini ada contoh tahapan dari sistem development life cycle. Yang pertama itu dibutuhkan sistem baru. Jadi maksud dari dibutuhkan sistem baru yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan. Kemudian tahapan yang kedua terdapat definition. Definition ini yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem. Kemudian tahapan yang ketiga terdapat desain. Di sini membuat desain aliran kerja, manajemen, dan desain pemrograman yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi. Kemudian tahapan yang keempat terdapat development atau pengembangan sistem, yaitu tahap pengembangan sistem informasi dengan menulis program yang diperlukan. Kemudian tahapan yang kelima terdapat implementation. Di sini itu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat dan tahapan yang terakhir yaitu maintenance, yaitu pemeliharaan sistem. Jika ditemukan adanya kesalahan atau kebutuhan pengembangan di kemudian hari, maka diperlukan proses pemeliharaan yang umumnya dimulai dari proses awal dari sistem development life cycle. Kemudian masih pada penugasan audit IT, di sini terdapat Computer Assisted Audit Technique atau CAAT. Di sini itu merupakan alat bantu dalam kegiatan audit, mengambil dan menganalisis data, menguji logika internal dari suatu aplikasi komputer dengan pendekatan terdiri dari 5 pendekatan. Yang pertama itu ada tes data. Jadi, tes data itu data yang disiapkan untuk keperluan pengujian logika aplikasi. Kemudian, parallel simulation. Jadi, parallel simulation ini melakukan pengujian secara simultan untuk membandingkan hasil antara aplikasi yang diuji dengan aplikasi yang menjadi pembanding. Kemudian ada integrated test facility. Jadi integrated test facility merupakan pendekatan teknik
terotomatisasi yang memungkinkan auditor menguji alur logika dan kendali suatu aplikasi pada saat operasi normal berlangsung. Kemudian pendekatan yang keempat ada embed audit modul. Di sini merupakan suatu teknik di mana satu atau lebih modul program tertentu dilekatkan di suatu aplikasi untuk mencatat secara tersendiri serangkaian transaksi yang telah ditentukan ke dalam file yang akan dibaca oleh auditor. Kemudian pendekatan yang kelima ada generalized audit software. Di sini itu pendekatan yang menggunakan perangkat suatu perangkat lunak tertentu yang dimanfaatkan untuk menyeleksi, mengakses, mengorganisasikan data untuk kepentingan pengujian substantif. Pendekatan ini memungkinkan auditor untuk mengakses dan mengambil berbagai file data ke dalam komputer untuk kemudian melakukan berbagai pengujian yang diperlukan. Pendekatan ini itu merupakan teknik yang paling populer karena relatif lebih mudah karena tidak diperlukan kemampuan teknik komputasi yang cukup mendalam. Kemudian ada statistik. Di sini itu statistik dibagi menjadi dua kategori, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jadi statistik deskriptif itu termasuk cara untuk merangkum sejumlah besar data mentah. Itu untuk mengukur ukuran tendensi sentral adalah nilai-nilai khas dari satu set data. Contohnya itu ada mean, median, sama mode. Kemudian ukuran penyebaran mengindikasikan variasi dalam satu set angka. Contohnya adalah summation, variance, standar deviasi, koefisien variasi, range atau jangkauan, dan persentil dan kuartil. Kemudian terdapat statistik inferensial. Jadi statistik inferensial ini diterapkan untuk menarik kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi. Statistik inferensial ini diterapkan untuk yang pertama mengestimasi parameter populasi, yang kedua pengujian hipotesis, kemudian yang ketiga menguji derajat hubungan antara dua atau lebih variabel acak. Kemudian ada sampling. Sampling penting dalam bisnis karena mengukur keseluruhan populasi biasanya itu terlalu mahal, memakan banyak waktu, mustahil, dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, sampling digunakan secara luas dalam audit, quality control, riset pasar, dan studi analitis dari operasi bisnis. Sampel audit definisikan sebagai aplikasi prosedur audit terhadap kurang dari 100% populasi untuk memungkinkan auditor menguji bukti audit mengenai beberapa karakteristik dari item yang dipilih untuk membentuk kesimpulan tentang populasi. Kemudian di sini terdapat alat-alat penugasan lainnya yang digunakan dalam penugasan audit. Yang pertama itu ada diagram proses flowchart. Jadi di sini ada flowcharting adalah metode penggunaan diagram untuk menganalisis dan memahami proses-proses dan prosedur dalam suatu operasional yang akan diaudit, baik proses manual atau proses komputerisasi. Flowcharting ini diterapkan dalam tahap preliminary survei dan dalam rangka mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal. Flowcharting itu menggunakan beberapa simbol yang seragam. Di sini terdapat simbol yang digunakan dalam diagram flowchart. Yang pertama itu ada flow direction symbol, yaitu simbol yang dipakai untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol lainnya, atau disebut juga connecting line. Di sini ada gambar tanda panah atau yang disebut dengan arus atau flow, digunakan untuk penghubung antara prosedur atau proses. Kemudian di sini ada gambar lingkaran atau yang disebut dengan konektor, digunakan untuk simbol keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang sama. Kemudian masih dalam flow direction symbols, di sini ini simbolnya disebut offline connector yang digunakan untuk simbol keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang lain.
Kemudian yang kedua ada processing simbol, merupakan simbol yang menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu prosedur. Yang pertama itu ada persegi panjang atau disebut dengan proses yang digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Kemudian di sini ada gambar belah ketupat atau decision. Di sini itu simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Kemudian masih dalam simbol proses, di sini ada gambar predefined proses yang digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Kemudian di sini ada simbol terminal untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Kemudian di sini ada manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Kemudian simbol yang ketiga terdapat input-output simbol yang merupakan simbol yang dipakai untuk menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Di sini ada simbol input output yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak di kertas. Kemudian ada simbol disk and online storage untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke dalam disk. Kemudian yang kedua ada diagram proses data flow diagram. Jadi data flow diagram adalah ilustrasi grafis yang menggambarkan proses dan data dari sistem dengan menggunakan 4 simbol. Dimulai dengan menggambarkan diagram konteks yang melambangkan sistem sebagai satu proses dengan input dan output yang signifikan. Data flow diagram itu digunakan dalam analisis sistem yang terstruktur, suatu metodologi top-down yang membagi sistem menjadi beberapa modul dan setiap modul dibagi menjadi beberapa proses. Selain itu dapat menggambarkan hubungan antar modul dalam sistem tersebut. Di sini ada simbol-simbol yang digunakan dalam data flow diagram. Ini simbol yang pertama itu suatu proses atau transformasi data yang memiliki nomor referensi dan penamaan yang standar. Kemudian simbol yang kedua itu entitas eksternal atau antarmuka luar yang menggambarkan individu, organisasi di luar sistem yang sedang dikembangkan. Kemudian simbol yang ketiga aliran data yang melambangkan paket data manual dan data elektronis termasuk laporan, dokumen, dan file komputer. Dan simbol yang keempat ini media penyimpanan data baik manual maupun elektronis. Kemudian di sini ada yang ketiga ada cause effect diagram. Jadi diagram ini itu sering disebut dengan fishbone diagram atau Ishikawa diagram. Diagram ini dapat digunakan untuk melakukan teknik pemecahan masalah dengan cara membantu auditor dalam mencari penyebab dari suatu penyimpangan secara sistematis, sehingga dapat digunakan dalam membentuk rekomendasi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang keempat ada bar chart atau grafik. Di sini itu diagram ini merupakan grafik dua dimensi yang sering digunakan untuk menyajikan perbandingan secara kuantitatif. Diagram ini menggunakan diagram batang dengan ukuran yang proporsional terhadap data yang disajikan. Bar chart digambarkan secara vertikal atau horizontal. Bar chart dapat digunakan untuk menggambarkan Pareto diagram yang menyajikan frekuensi dari penyimpangan yang terjadi dari proses yang diobservasi. Kemudian masih pada bagian grafik atau bar chart, jadi terdapat histogram. Histogram adalah bar chart atau grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Sumbu horizontal menggambarkan interval dan sumbu vertikal itu menggambarkan frekuensi. Dengan histogram dapat digambarkan bagaimana suatu kondisi itu mendekati atau menyimpang dari distribusi normal, sehingga dapat digunakan untuk keperluan pengendalian dan koreksi terhadap kondisi tersebut.
Ini contoh histogram yang menggambarkan interval net cash flow berdasarkan frekuensi jumlah hari kejadiannya. Jadi di sini berdasarkan gambar tersebut keterangannya cash flow di antara 0 sampai dengan 1000 itu dalam 5 hari. Cash flow antara 1000 dan 2000 juga terjadi dalam 5 hari dan cash flow antara 2000 sampai dengan 3000 terjadi dalam 4 hari dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ada scatter diagram. Jadi scatter diagram ini sering digunakan oleh auditor internal yang dilakukan untuk menyajikan suatu data dalam bentuk penyebaran atau hubungan dengan variabel independen dan dependen dengan scatter diagram. Teknik ini itu disebut dengan regression analysis yang memungkinkan auditor melihat adanya data yang salah, relasi di antara variabel dan hasil dari suatu operasi. Sumbu X itu biasanya menggambarkan variabel independen dan sumbu Y itu menggambarkan variabel dependen. Di sini terdapat gambar dari contoh scatter diagram. Kemudian ada trend analysis dan time series. Jadi, analisis ini digunakan untuk melakukan perbandingan dengan data yang telah lampau atau waktu tertentu atau past experience. Teknik ini itu menggunakan line chart untuk menggambarkan frekuensi pada sumbu Y dengan selama waktu tertentu yang digambarkan dengan sumbu X. Kemudian line chart yang digunakan dapat terdiri dari satu garis atau beberapa garis. Ada sekular trend merupakan perubahan jangka panjang yang terjadi dalam beberapa seri. Kemudian ada seasonal variance merupakan variabel yang timbul dalam waktu tertentu saja setiap tahun dan sering digunakan dalam model peramalan. Kemudian alat-alat penugasan audit lainnya itu ada interview. Jadi interview itu merupakan teknik audit untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk mendapatkan testimonial evidence dari pihak yang diaudit atau engagement clients, pihak lain yang berhubungan atau pihak independen. Jadi di sini ada dua keahlian yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam melakukan interview. Yang pertama itu keahlian berhubungan dengan orang, memahami relasi antar manusia, dan bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan pihak yang diaudit. Kemudian keahlian yang kedua itu keahlian dalam berkomunikasi lisan dan tulisan secara jelas dan efektif. Untuk menjaga agar interview ini berjalan dengan efektif dan suasana yang kondusif, auditor internal dapat memberi pemahaman kepada pihak yang diinterview bahwa kerjasama diperlukan untuk memberi jawaban yang jelas dengan menyebutkan bahwa baik auditor internal maupun pihak yang diinterview ini memiliki tujuan yang sama. Selain itu, penting bagi setiap auditor internal untuk tidak berlebihan mengkritik pihak yang diaudit. Jadi ada beberapa tahapan dari interview. Tahapan yang pertama itu perencanaan. Di sini tuh dimulai dengan persiapan berupa kegiatan membaca dan mempelajari manual operasi, struktur organisasi, hasil audit sebelumnya atau yang terkait, dan hasil kuesioner. Kemudian terdapat memformulasikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan metode pemberian pertanyaan tersebut. Tahapan yang kedua yaitu penjadwalan. Di sini sebaiknya dijadwalkan di depan dengan jelas kecuali jika memang diperlukan surprise interview. Sebaiknya dilakukan di lokasi pihak yang diaudit, kemudian durasi interview diberitahukan sebelumnya. Kemudian orang lebih mudah untuk merasa nyaman jika interview dilakukan secara one-to-one, kecuali dalam rangka investigasi fraud, tujuan dari interview harus diinformasikan. Kemudian tahapan interview yang ketiga yaitu pembukaan sesi interview. Di sini dibuka dengan singkat dan sopan, sehingga menjaga situasi interview yang kondusif, kerahasiaan tetap harus terjaga, dan tujuan dari interview dijelaskan.
Kemudian tahapan yang keempat ada pelaksanaan sesi interview. Perlu memperhatikan teori komunikasi secara lisan untuk mencegah terjadinya salah paham. Perlu memperhatikan komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan gestur. Mengikuti agenda yang telah ditetapkan, menerapkan teknik active listening termasuk melakukan observasi terhadap sikap dari pihak yang diinterview, menggunakan teknik reflexing atau menggunakan suatu pernyataan dengan menggunakan kalimat yang berbeda namun dengan arti yang sama, dengan tujuan untuk memancing penjelasan yang lebih detail, menggunakan dan memberi empati pada pihak yang diinterview, menerapkan listening with intensity untuk menjaga konsentrasi dalam menangkap pesan yang diberikan dan mengurangi gangguan. Kemudian tahapan interview yang kelima itu ada dokumentasi. Interview harus direkam dan dicatat. Melakukan pencatatan yang baik sama pentingnya dengan mengajukan pertanyaan dalam interview. Pihak yang diinterview harus diberitahu mengenai keperluan untuk mencatat dan merekam interview tersebut, dan catat interview ini menjadi bagian penting dalam kertas kerja yang tadi sudah dijelaskan oleh Faiza. Kemudian di sini yang tahapan yang ke-6 itu ada evaluasi. Setiap hasil interview itu harus dievaluasi. Kemudian setiap hasil interview harus ditindaklanjuti dan dilakukan listen learn mengenai beberapa hal seperti kerjasama pihak yang diinterview, kesalahan yang dibuat interviewer, dan apakah perencanaan interview telah dibuat dengan efektif. Kemudian di sini masih dapat jenis-jenis interview. Jadi jenis-jenis interview ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ini ada preliminary interview untuk memberi pemahaman mengenai audit internal dan memahami proses kerja dari pihak yang diinterview. Kemudian jenis interview yang kedua yaitu ada fact gathering interview, interview untuk mendapatkan detail dari suatu kondisi tertentu. Kemudian jenis interview yang ketiga follow up interview. Kemudian follow up interview ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang timbul atas evaluasi dari fact gathering interview. Kemudian jenis interview yang keempat ini ada exit interview yang bertujuan untuk memastikan akurasi dari kesimpulan, temuan, rekomendasi dari hasil audit yang bersifat final. Di sini ada kuesioner. Kuesioner adalah bentuk pengumpulan data yang dikirimkan sebelum kunjungan yang dilakukan oleh auditor internal dengan tujuan untuk memahami pengendalian internal yang dilakukan dan dan meminta self assessment oleh pihak yang diaudit atau proses atau area yang akan diaudit oleh auditor internal. Namun kekurangan dari kuesioner ini adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mengadministrasikan dan mengumpulkan hasil kuesioner, jawaban yang tidak jujur, ruang lingkup yang sempit, tidak fleksibel, dan biasanya kuesioner kurang efektif jika dibandingkan dengan interview. Kemudian di sini ada alat-alat penugasan lain yang ke-9 yaitu ada checklist. Checklist adalah bentuk pengumpulan data yang dapat meningkatkan keseragaman dalam akuisisi data sehingga meminimalkan kesalahan dalam pengumpulan data tersebut. Kekurangan dari checklist adalah kemungkinan kesalahan dalam penggunaan bobot untuk setiap pertanyaan atau kriteria dalam checklist, kesulitan dalam menerjemahkan observasi menjadi checklist, dan ruang lingkup checklist yang mungkin tidak berhubungan dengan ruang lingkup audit yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai pelaksanaan penugasan audit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.